Bismillah, ya Allah, semoga jaringannya bagus. Bismillah ya, semoga jaringannya bagus. Kita coba live dari akunnya bisa menginspirasi dan nunggu Teh Antikanya masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Maaf, Alhamdulillah, udah jelas ya. Udah jelas ya, udah bisa dimulai. mulai Cin. Oke. Yang pertama nih, aku mau nanya, kenapa sih Teh Antika kok memilih tema sebuah perjalanan hidup untuk live kita kali ini? Kenapa kok ada sebuah perjalanan hidup gitu? Bismillah. Kenapa pilih sebuah perjalanan hidup? Karena aku kan pasti punya perjalanan hidupnya punya cerita masing-masing, cerita yang berbeda-beda, ujian hidupnya juga masing-masing. Nah, di luar semua perbedaan, kita harus tahu dulu kita mau membawa kemana perjalanan hidup kita. Kita mau jalannya itu di jalan atau di jalan belok-belok. Jadi di luar itu salah keuangan, rumah tangga atau jodoh, kita harus tahu kan jalan kita tuh mau kemana gitu. Istilah kita makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Tugas kita sebagai hamba itu harus ngapain. Jadi ini basic banget sih. Jadi kita harus tahu dulu arah perjalanan hidup kita itu mau dibawanya kemana. Iya. Boleh tahu nggak sih Teh, apa sih sebenarnya tujuan hidup Teh Antika tuh? Tujuan hidup aku tuh pengen banget jadi orang yang lebih baik setiap harinya. Pengen jadi makhluk Allah yang istiqomah, bisa taat ada di jalannya. Pengen jadi anak yang berbakti sama orang tua. Pengen jadi istri dan ibu baik untuk suami, untuk anak-anak, manusia yang bermanfaat untuk banyak Masya orang. Allah, luar biasa ya. Sesungguhnya memang itu ya semua tujuan hidup manusia ya. Kita benar-benar memang di dunia ini berusaha menjadi manusia terbaik ya kan. Berusaha bisa banyak manfaatnya untuk orang lain ya. Teh mau nanya nih Teh Antika, menurut Teh Antika ya, perjalanan hidup apa yang sangat bernilai selama ini sampai sekarang? Masih muter-muter ya, sabar ya. Sabar ya, nanti ada hadiah masker kain batik ID dari Teh Antika untuk 3 penanya terbaik ya. Tungguin. Masih muter-muter Teh, maaf. Sepertinya sinyal. Sebentar.
Sabar ya sebentar, Teh Andikanya sinyalnya mungkin lagi kurang mendukung. Ya, oh ya, aku mau nanya nih dari sahabat inspirasi semua. Sebenarnya apa sih yang diinginkan sahabat inspirasi untuk uh, akun 1000 km ini menjadi lebih baik lagi? Coba deh tulisin. Aku mau pilih nih nanti yang sarannya bagus gitu kan. Nanti aku kirimin kejutan. Ya, ntar aku mau baca-bacain. Alhamdulillah ini sabar ditunggu sampai lancar. Ya, sambil nunggu Teh Atlika, aku minta masukannya dong dari sahabat inspirasi. Pengen akun 1000 kisah menginspirasi ini seperti apa gitu kan. Boleh tulis di sini nanti buat yang sarannya bagus. Nanti aku kirim kejutan. Banyakin podcast. Oh, oke. Okay. Sering Q&A tentang motivasi. Iya, insya Allah. Udah kita planning untuk podcast. Insya Allah tamu-tamunya juga udah terjadwal semua ya. Makasih banyak. Ada lagi nggak? Kayak gimana nih maunya? Sering adain tanya jawab Teh supaya bisa saling dapat feedback dari pengikut setia. Oh ya, insya Allah tanya jawabnya melalui apa ya? Alhamdulillah Teh Andika sudah kembali lagi di sini. Tadi nyampe mana ya? Tadi sampai Oh, mana ya, sampai ini Say? loh. Apa sih perjalanan hidup Teh Antika yang paling bernilai dari dulu sampai sekarang? Yang paling Mm-mm, bernilai. mm-mm. eh yang paling bernilai dari dulu sampai sekarang, yang bisa jadi motivasi buat aku Mm-mm. juga, itu alhamdulillah ngerasa bersyukur banget dilahirin dari seorang ibu Mm-mm. yang sangat luar biasa. Iya, masih buffering ya, masih delay, sabar, tahan. Jadi memang aku tahu banget ibunya Teh Antika ini wanita yang luar biasa, sangat kuat. Jadi nggak heran anaknya pun benar-benar tangguh gitu kan, benar-benar semangat banget. Karena aku udah seperti keluarga ya sama Teh Antika dan keluarga itu udah deket banget sama ibunya juga udah deket banget gitu. Ada saudara-saudara semua, terutama keluarga besar aku yang setiap kumpul itu kita jadi ada pertemuan keluarga gitu, Say. Setiap pertemuan keluarga tuh kita pasti ada ceramah motivasi, dikasih masukan yang baik-baik. Terus kita dari masing-masing keluarga tuh dikasih kesempatan buat bicara, buat ngomong. Teh Antika, tujuan kita ke depan mau suaranya. kayak gimana, ada doa-doa yang belum tercapai enggak. Cek suara. Suaranya belum masuk. Kok suaranya belum masuk ya? Gimana? Suaranya masuk nggak? Aku nggak denger suaranya Antika loh.
Nggak denger. Teman-teman denger suara aku nggak? Terus denger suara Teh Antika nggak? Aku nggak denger suaranya Teh Antika. Coba. Suaranya nggak masuk. Ya, Teh Antika suaranya nggak masuk. Betul. Suaranya udah kedengeran punya Teh Antika, tapi hilang lagi sekarang. Belum ada suaranya. Suaranya belum ada. Suara Teh Seli denger, tapi Teh Antika enggak. Iya, betul. Suara Teh Antika nggak kedengeran sama sekali. Kenapa ya? Teh, coba mungkin pindah tempat. Suara Teh Antika nggak ada sama sekali. Iya. Uncle, Masya Allah. Makasih Uncle, udah ngeluangin waktu untuk ikutan di sini. Iya. Teh Antika nggak kedengar. Iya. Akhirnya Teh Antika coba uh, live dulu ya. Nanti kita tunggu Teh Antika masuk lagi. Jadi jujur aja, memang aku tuh bener-bener deket banget, bukan hanya sama Teh Antika, tapi sama semua keluarga ya. Jadi tahu banget lah. Bismillah nih, kita lagi nunggu Teh Antika lagi. Sabar ya. Hmm. Hai lagi. Alhamdulillah. Ya, suaranya. Suaranya udah ada lagi. Alhamdulillah udah Ya, ada. ada. Iya. Lanjut ya, Teh. Tadi ada yang nanya. Tadi Tadi ada yang nanya. Nanya apa, Teh? Masih delay. Nggak ada suaranya lagi. Pengaturan HP-nya mungkin katanya. Coba dicek HP. Kenapa ya? Ya, hilang lagi. Pengaturan HP-nya. Aku, oh, ada yang tahu nggak kenapa? Kok bisa nggak ada suaranya? Maksudnya ada lagi, nggak ada lagi. Sinyalnya di sini ngajak berantem deh. Masya Allah. Ini aku sama tim tuh udah nyiapin pertanyaan banyak banget. Kita akan menggali, ya kan, perjalanan hidup Teh Antika yang sangat luar biasa. Insya Allah sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Iya, kenapa ya Teh Antikanya nih suaranya hilang lagi, hilang lagi. Kita berdoa ya, ya Allah, semoga dilancarkan, dimudahkan, sinyalnya bersahabat. Jadi kita semua bisa belajar. Jadi di sini sama aja seperti majelis ilmu, ya kan? Kita berkumpul di sini bareng-bareng mau belajar sesuatu ilmu yang bermanfaat. Ya, kita ini termasuk orang-orang yang beruntung sama Allah dikasih petunjuk untuk saling belajar di sini. Ya kan, nggak semua orang punya kesempatan seperti kita. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Ini tuh aku udah nyoba yang manual, udah nyoba wifi juga, terus kayak salah pilih jam deh, jam segini kacau sinyalnya. Iya ya, memang ya. Maaf ya jadi keputus-putus. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Teh. Alhamdulillah ini udah ada suaranya. Kita lanjut ya. Berarti memang jam segini tuh jamnya super sibuk ya, jadi sinyalnya tuh rebutan gitu kan. Bisa jadi sih. Ini Masya Allah, Mas Umar ini udah sedia alat tulis untuk belajar. Masya Allah, semoga Allah ridho, bener-bener nih. Niat banget Mas Umar, makasih ya. Semoga ilmunya bermanfaat.
Ya Allah, mau nonton live tapi cobaan sinyalnya gede banget. Betul. Ini traffic. Ya oh ya, nanti deh. Nanti aku insya Allah besok perbaikin. Aku mulai besok enggak IG live jam-jam segini ya. Besok aku IG live jam 10 pagi. Ya, semangat pagi. Insya Allah bagus sinyalnya. Teh Antika, cek. Suaranya udah ada belum? Suaranya udah ada belum Teh Antika? Aku belum dengar. Aku belum dengar suara Teh Antika ya. Ada yang udah bisa dengar suaranya Teh Antika? Aku belum dengar. Ya, Teh Antika meninggalkan kita lagi. Gak apa-apa. Teh Antika orangnya tidak akan menyerah. Dia tetap semangat, tidak mudah putus asa. Pasti coba lagi, coba lagi. Sabar ya, sabar. Ya, uh, Bada asar biar sambil minum teh dan bisa nggoyang. Waduh, enak banget itu. Nanti sama Uncle, aku insya Allah hari Jumat Bada asar ya, jam 16.00 WIB. Besok jam 10 jamnya rempong teh. Mudah-mudahan bisa tetap ikut live. Soalnya besok sama millennials. Jadi kita harus semangatnya semangat pagi gitu kan. Semangat millennials ya, update postingan di IG dengan kata inspiratif dan membangkitkan semangat dan ada tanya jawab. Iya sih, ya insya Allah kita udah di planning semuanya. Nanti kisah-kisah yang menginspirasi ini kita bikin kayak rangkuman cerita pendek. Nanti kita akan posting gitu kan. Terus nanti kita ada tanya jawab ya. Boleh yang mau sharing gitu kan. Sebentar. Sebentar kita teh bikin quotes, iya, inspirasi by 1000 km. Atau bisa tampung juga dari sahabat inspirasi. Iya, insya Allah. Makasih ya. Makasih nih masukan-masukannya. Atau jangan pada asar teh jadwal mandiin bocah. Ya, mama sih bener ya udah ada jadwalnya semua nih mandiin bocah jam berapa. Teh, temanya apa untuk live sekarang ini? Perjalanan hidup. Kita akan menggali ya kan kisah menginspirasi Teh Antika melalui perjalanan hidupnya. Tadi Bali new normal gimana? Sepi banget di Bali, sepi banget. Sebentar aku lagi coba. Besok itu pagi ya, jam 10 pagi aku akan sharing IG live bersama anak muda yang sangat menginspirasi. Itu dia mau berbagi kisah inspirasinya kepada semua yang ada di sini. Jadi semangatnya semangat milenial gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam, ini aku sampai ganti handphone. Masya Allah, jelas. Bagus. Jelas. Jelas banget. Alhamdulillah. Ya ampun. Alhamdulillah. Kita lanjut ya Teh. Kita Siap. lanjut. Ya, aku nih kepo gitu kan. Sebenarnya apa sih impian Teh Antika yang belum terwujud sampai sekarang? Maksudnya masih dalam proses gitu. Impian aku yang aku pengen banget, yang belum terwujud tuh pengen banget punya usaha yang mayeng. Maksudnya yang nanti tuh pas aku meninggal, usaha aku itu bisa
jalan terus dan jadi amal jariah gitu buat aku. Jadi bisa bermanfaat buat orang banyak. Jadi usaha juga kan kita sebenarnya bisa kan dijadiin amal jariah kalau kita Betul. niatnya benar-benar buat sedekah atau buat bermanfaat buat banyak orang gitu. Jadi biar nanti ketika kita meninggal tuh pahalanya bisa mengalir terus gitu. Iya, Masya Allah, amin. Insya Allah nih, karena niat baiknya Teh Antika kan, Allah Maha Tahu, insya Allah segera Allah kabulkan. Amin, ya Robbal Alamin. Terus Teh, mau nanya lagi nih, apa sih definisi sukses menurut Teh Antika? Sukses menurut aku itu ketika apa yang kita lakukan sudah ada di jalan yang benar. Yang kita lakukan itu ada di jalan yang Allah ridhoi. Dan sukses itu ketika kita berhasil mencapai cita-cita yang kita inginkan dengan penuh kebahagiaan, bukan cuma untuk di dunia tapi juga untuk akhirat. Bahagia dunia akhirat ya. Terus Teh, maksudnya nih ya, apa cara yang Teteh lakukan untuk mencapai kesuksesan? Caranya tuh bagaimana sih biar mencapai kesuksesan? Menurut Teh Antika, caranya gimana? Aku setiap hari terus belajar. Pertama, memperbaiki diri sendiri. Terus belajar supaya bisa terus semangat. Belajar dari kisah-kisah orang sukses, termasuk dari Mbak Sally. Dari orang-orang yang sangat menginspirasi buat aku. Jadi belajar untuk bisa terus semangat, belajar bisa untuk terus istiqomah, belajar bisa terus jadi manusia yang jadi lebih baik lagi. Pokoknya untuk mencapai kesuksesan itu emang kita harus terus-terusan belajar ya. Jadi nggak pernah putus belajar lah, harus terus semangat. Teh, mau nanya nih, ya kan selama perjalanan hidup Teh Antika ini, apa sih ujian, masalah, kendala yang Teteh hadapin? Bisa di-share ke kita? Masalahnya banyak sih ya. Masalah tuh selalu datang dengan solusinya gitu kalau kita yakin. Jadi pernah usaha berkali-kali gagal, pernah juga ngerasa ada di posisi yang kayak udah hampir nyerah, pernah capek juga, pernah ngerasa hampir putus asa juga. Tapi ya kita harus terus-terusan yakin kalau di balik semua masalah pasti Allah beri dua kemudahan kan. Jadi maksudnya kayak masalah itu ada dengan kemudahannya. Jadi yakin aja gitu di balik masalah pasti ada solusinya gitu. Iya, iya. Iya, benar banget yang Teh Antika sharing ini. Kita juga pernah menjalani bisnis bareng, ya kan? Ya beberapa gagal gitu. Tapi ada juga yang sukses gitu. Nggak masalah, ya kan? Nggak masalah. Kita menikmati kan proses itu dan kita ambil hikmahnya dari setiap kejadian. Ya, betul ya Teh. Nah, terus ini Mbak Sally, aku juga maksudnya selalu inget dan sharing terus kan sama Mbak Sally setiap aku ngelakuin apa aja. Mbak Sally bilang kalau kita berusaha, gagal itu nggak apa-apa kan istilahnya. Jadi kayak kita harus menghabiskan jatah gagal kita. Kita usaha itu biar melakukan yang terbaik, kayak kita lagi istilahnya jadi like kayak Khadijah, Siti Khadijah yang lagi ikhtiar dari sofa ke marwah, nanti tinggal tunggu air zam-zam mengalir keluarnya dari mana. Istilahnya kita ikhtiarnya apa, tapi kan Allah ngasih rezekinya dari jalan lain gitu. Jadi sebenarnya di sini Mbak Sally yang sangat menginspirasi aku sekali. Sangat Masya Allah, sangat bermanfaat yang aku semangat lagi setiap hari. Jadi emang aku nyontoh Mbak Sally banget sih. Enggak sih, sebenarnya kita tuh kalau dikasih bocoran gitu ya, kita tuh bener-bener kayak curhat bareng, saling tukar pikiran, belajar bareng. Jadi di sini bener-bener nggak ada yang gimana kayak gitu, nggak sih. Kita bener-bener
sharing bareng lah, sering banget kayak gitu. Jalanin bisnis bareng juga mulai dari nol ya, mulai dari nol gitu kan. Mulai dari bikin plan, mulai dari memikirkan segala sesuatunya kayak gitu bareng. Nah, Teh Antika, ketika kita terpuruk nih, menurut Teh Antika ya, motivasi apa gitu yang bisa membuat kita bangkit lagi? Ketika kita terpuruk, yang membuat bangkit lagi tuh, yang pertama emang support system dari lingkungan aku sih ya. Terutama support system terbesar aku tuh yaitu ibu. Ibu tuh selalu nyemangat, selalu ngasih masukan-masukan, terus selalu bikin aku semangat kalau kita tuh nggak boleh nyerah gitu. Kita tuh harus terus jalan, terus datang ke kajian-kajian, nontonin YouTube-nya ustadz-ustadz atau kayak ngelihat inspirasi orang-orang sukses. Pasti kan di situ juga banyak kegagalan-kegagalan mereka yang luar biasa sih untuk mencapai kesuksesan. Kayak Mbak Sally juga kan perjalanannya sungguh sangat panjang dan aku tahu banget kisahnya kayak gimana, sampai tidur di pom bensin, tidur di sekolah. Jadi emang proses tidak pernah membohongi hasil kan. Tapi untuk bisa terus kita bangkit semangat, yang pertama kata dirimu kan kita harus punya mimpi yang besar. Betul. Istilahnya mimpi yang untuk jangka panjang, bukan cuma di dunia tapi juga dunia akhirat. Betul. Istilahnya pengen kita jadi bermanfaat buat banyak orang, biar hidup kita tuh bermanfaat. Pengen nyenengin orang-orang yang kita sayang. Pengen juga ngebantu banyak orang. Jadi istilahnya kita harus ingat lagi nih, apa nih keinginan kita ya. Kita harus punya motivasi kalau kita tuh harus bangkit lagi, kita harus jalan lagi. Dan yakin pasti Allah tuh bakal ngasih kita yang terbaik sih. Jadi keyakinan yang tidak pernah memudar, seperti kata dirimu, proses yang tidak membohongi hasil. Jadi ya kayak gitulah, banyak belajar dari orang-orang sukses. Iya. Ya, Masya Allah, Teh Antika benar banget sih. Kita harus banyak belajar dari orang-orang sukses. Berarti kan kita harus ini ya, punya dong inspirasi. Siapa sih sosok inspirasi Teh Antika gitu? Orang-orang sukses yang Teh Antika mau belajar darinya tuh siapa? Coba. Pertama Mbak Sally Giovanni. Waduh, ku tersanjung. Iya, soalnya menurut aku dirimu tuh luar biasa banget. Ya, istilahnya tahu dirimu luar dalam lah ya. Sosok yang sangat luar biasa. Aku belajar juga dari Mbak Anik sama Mas Jody Warung Stick. Pengen juga dengar cerita-cerita. Jadi aku tuh terinspirasi dan seneng banget sama orang-orang sukses tapi yang soleh dan soleha gitu. Yang sedekahnya banyak, yang istilahnya semakin sukses, semakin taat sama Allah, semakin sukses, semakin jadi lebih dekat aja gitu sama Allah. Pengen banget sih itu jadi goals-nya aku banget, pengen kayak gitu. Iya. Teh Antika, boleh tahu ya, kenapa sih kok Teh Antika milih bisnis gitu? Sedangkan kan aku tahu nih, maksudnya ayahnya Teh Antika kan memang bukan di bisnis. Kenapa Teh Antika kok milih di bisnis? Aku milih bisnis karena menurut aku dengan usaha itu kita bisa selain bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terus aku juga bisa ngebagi waktu aku tetap jadi ibu buat anak-anak di saat anak-anak butuh aku. Ketika kita bekerja sama orang, kalau versi aku gitu kan, aku jadi keikat waktu gitu kan, Cin. Jadi kalau ini sih, aku ngerasanya aku bisa tetap ngebagi waktu aku biar bisa tetap dekat sama anak-anak. Tapi tujuan utamanya pengen bermanfaat buat banyak orang sih. Jadi pengen buka lapangan pekerjaan buat orang-orang. Pengen juga usahanya semakin besar, sedekahnya semakin banyak. Pengen kayak dirimu aja pokoknya. Masya Allah, harus lebih dong, harus lebih. Kan impiannya harus besar.
Ya, misalkan kayak mau seperti Ibu Nur Hayatis Bakat gitu kan, Wardah gitu dong. Yes, Ya. Cin. Itu nanti Nah, upgrade lagi ya. betul. Nah, Teh Antika, aku kan tahu nih, Teh Antika nih punya 3 putri yang cantik, yang cerdas-cerdas, yang lucu-lucu, ya kan? Terus Teh Antika juga harus menjalani bisnis gitu kan. Nah, gimana nih cara bagi waktunya? Cara bagi waktu sama anak-anak sih, kalau sebenarnya kalau sekarang emang jadi lebih banyak kerja dari rumah sih ya, karena kan Hmm. Hmm. sekarang jarang keluar. Jadi istilahnya aku juga bisa ngeliatin anak-anak di usaha aku kan. Jadi Hmm. anak-anak aku itu semangat banget kalau apa? Aku usaha, aku kerja atau apapun lah, pokoknya mereka tuh Hmm. semangat banget gitu bantuin aku ngapain atau Hmm. ngapain. Jadi sambil ngajarin di situ kan aku juga bisa deket sama anak-anak kan, punya quality time Hmm. juga sama mereka. Terus Hmm. aku emang nyempetin buat kalau dulu sebelum corona begini aku nyempetin pasti setiap minggu atau setiap bulan pasti ada keluar sama anak-anak ngelakuin kegiatan Hmm. bareng gitu. Hmm. Wajib maksudnya punya waktu sama Iya. anak-anak karena kan masa-masa kayak anak-anak mereka kan nggak akan terulang lagi ya. Hmm. Iya. Jadi jangan sampai kita sibuk banget. Betul, betul. Tetap ya, maksudnya anak-anak itu prioritas ya kan. Tetap kita sadar juga kewajiban kita sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri itu seperti apa. Begitu, iya ya. Teh Antika boleh nggak sih ceritain kisah perjalanan hidup itu singkat aja gitu. Mulai dari misalkan kayak lulus sekolah, terus ngapain, terus mulai pertama kali mulai usaha tuh misalkan usaha apa, terus udah ganti berapa kali usahanya, terus udah dikasih ujian misalkan kayak rugi atau bangkrut atau kenapa gitu gagal. Boleh nggak sih ceritain singkat aja seperti apa? Perjalanan hidup aku. Mm-mm. Mm-mm. Iya betul. Jadi kalau aku tuh sebenarnya dari SD Mm-mm. sama teman aku tuh udah mulai seneng usaha sih. Jadi Mm-mm. kayak waktu SD tuh aku nyewa-nyewain pensil, terus kayak Mm. bikin cincin-cincin yang dari kabel gitu-gitu. Mm-mm. Jadi emang nggak Mm-mm. tahu kenapa emang dari awalnya udah emang emang seneng usaha aja gitu. Terus aku Mm-mm. sekolah SMP, SMA, keluar SMA sempet kuliah, tapi dari SMA juga udah mulai usaha-usaha jual online shop dulu. Belanjanya Mm-mm. itu masih di Kaskus dulu ya, belum musim Shopee, belum musim Mm-mm. Tokped. Itu aku belanja di Kaskus, terus Mm-mm. jual-jualin, segala macam udah pernah aku jualin sih. Pokoknya yang lagi musim-musim aku Mm-mm. jualin. Bangkrut berkali-kali juga sering. Sempet juga aku pengen usaha Mm-mm. baju muslim sampai utang Mm-mm. 90 juta. Awalnya itu aku inget banget. Mm-mm. Tapi pas hamil nggak tahu kenapa tuh mood aku buat jualan baju muslim tuh hilang. Jadi sampai Mm-mm. akhirnya aku harus ngegantiin tuh uang 90 juta dari usaha itu. Mm-mm. Tapi ya Mm-mm. eh, berkali-kali gagal itu emang nggak boleh bikin kita berhenti ya. Jadi emang harus tetap Mm-mm. bangkit. Gimana caranya kita bisa bangkit dari keterpurukan. Kita udah gagal harus bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Mm-mm. Jadi terus-terusan harus dicoba terus sih. Sempet juga ada masa-masa di mana aku ngerasa kayak udah capek dan mau nyerah gitu. Jadi sempet Mm-mm. istirahat juga, tapi Mm-mm. akhirnya ya balik lagi, mulai Mm-mm. lagi. Terus Mm-mm. aku juga jualan yang waktu sebelum ketemu tuh banyak banget coba-coba jualan apa Mm-mm. aja segera jual. Mulai Mm-mm. dari apa yang kita lakukan. Sempet Mm-mm. juga aku muter jualan kain batik ke toko-toko batik, masukin juga kan ke dirimu, Iya, ke iya. Luar toko-toko biasa batik itu. lain. Mm-mm. Ya, cuma alhamdulillahnya
emang benar-benar sih rezeki itu datangnya dari arah yang tidak kita sangka-sangka gitu. Kita ikhtiarnya apa, tapi justru dapat rezeki yang tak terduganya itu banyak banget sih. Alhamdulillah sampai saat. Iya ya. Ya aku tahu banget, maksudnya semangat berjuangnya Teh Antika itu luar biasa gitu. Apa aja usaha, yang penting halal itu dijalanin sama Teh Antika. Sampai silakan ya kalian cek Instagramnya Miss Dessert ya. Itu Teh Antika jualan jamu juga gitu kan. Jualan lasanya juga, jualan kopi juga. Ya kan maksudnya nggak semua orang tuh bisa gitu loh ngelakuin semua itu. Tapi Teh Antika berusaha melakukan apa yang bisa Teh Antika lakukan gitu ya. Ya, Teh Antika, tadi kan Teh Antika katanya mau bagi-bagi masker kain batik nih. Iya betul. Mana coba lihat. Ini aku udah siapin, aku punya masker kain batik buat teman di sini. Ini. Lucu-lucu. Ini dari BT Batik Trusmi. Jadi aku kerjasama sama Mbak Seli. Betul. Jualan di maskerkainbatik.id. Ini juga awalnya kita jualan karena mau tetap memberdayakan para penjahit ya. Betul. Jadi biar masa pandemi seperti ini, biar mereka tetap ada kerjaan. Jadi kita sama-sama bekerja sama untuk jualan masker juga sih. Betul-betul. Ini bagi-baginya. Teh, bagi-baginya gimana nih? Ya, silakan Teh Antika pilih siapa penanya-penanya terbaik dan Teh Antika jawab satu-satu. Nanti aku soalnya mau foto, takutnya kalau udah itu hilang. Dipilih mana pertanyaan yang terbaik, terus silakan dijawab satu persatu ya. Teh, yang mana? Coba siapa namanya? Nama akunnya siapa? Silakan yang mau nanya. Gimana? Dirimu pilih satu ya, aku pilih dua ya. Oke, aku pilih satu nih. Ada nih dari siapa nih? PTRI Putri mungkin. Putri _ YHN. Apa saja pengalaman dalam perjalanan hidup yang bisa membuat Mbak sekarang menjadi seperti sekarang? Ya, kiat-kiat dari perjalanan suksesnya itu apa aja gitu, kiat-kiatnya. Kiat-kiat perjalanan sukses bisa sampai sekarang. Iya. Ya pertama kita harus yakin bahwa proses itu tidak pernah membohongi hasil. Jadi harus terus berproses, harus menikmati prosesnya. Terus yakin bahwa Allah itu bakalan ngasih kita yang terbaik. Terus kita harus punya keyakinan kalau nanti Allah tuh bakalan ngabulin doa kita gitu. Allah tuh pasti bakalan ngasih apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi belum tentu juga yang kita pengen itu Allah kasih. Tapi Allah tuh pasti ngasihnya apa yang kita butuhkan kan. Terus aku juga selalu punya buku impian. Aku selalu nulisin mimpi-mimpi aku tuh apa aja. Kayak pencapaian-pencapaian apa aja yang mau aku capai. Jadi itu buku tuh bisa jadi motivasi kita ya. Nih contoh buku impian aku kayak gini. Aku selalu nulis di sini. Wow. Ada buku impian. Jadi permintaan kita maunya apa aja selalu aku tulisin. Terus aku selalu berusaha keadaan apapun berpikirnya harus selalu positif walaupun di situasi yang sangat tidak menyenangkan menurut versi aku gitu. Iya, Masya Allah. Jadi bener ya. Kalau apa-apa tuh emang harus ditulis ya Teh. Jadi misalnya gini, kayak suami aku itu kan konveksi. Suami aku konveksi. Terus sempat mau ada orderan, dapet tender gede banget. Terus aku berdoa kan sama Allahnya, ya Allah semoga kalau emang kerjaan ini yang terbaik, maka semoga istilahnya kerjaannya goal gitu. Tapi kalau misalnya ternyata menurut Allah aku nggak mampu ngerjain itu, mudah-mudahan dikasih yang terbaik
aja gitu jawabannya. Jadi semua dibalikin lagi ke Allah sih. Pertama emang curhatnya harus Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus kan. Terus. Jadi kita juga kalau minta sesuatu jangan ngeyel gitu. Terus kita juga harus yakin kalau yang Allah kasih itu udah pasti yang terbaik. Terbaik Jadi Insya Allah. harus berpikir positif walaupun di keadaan yang tidak kita sukain. Iya, Jadi begitu sih yang membuat aku kuat gitu. Jadi maksudnya apa yang aku alamin, oh pasti itu yang terbaik. Terus apa yang aku lagi hadepin, oh pasti aku bisa ngelewatin ini semua. Karena kan Allah tidak mungkin ngasih ujian di luar batas kemampuan hambanya kan. Benar. Jadi emang harus banyak memotivasi diri sendiri sih. Dengan cara cari-cari kajian-kajian atau apa gitu sih yang bisa aku sampai ada di titik ini sih. Iya. Jadi memang sesungguhnya motivasi terbaik itu dari diri sendiri ya Teh? Iya betul. Silakan Teh, dipilih Teh. Udah banyak banget yang nanya. Dipilih satu dulu pertanyaan yang terbaik. Ya. Nanti kasih tahu ke aku soalnya mau difoto atau Teh Antika bisa difoto dari situ. Komennya siapa? Iya. Boleh, bisa bentar. Soalnya nanti hilang kalau nggak difoto. Silakan dirimu sambil dulu. Ngomong, Cin. Iya, aku nyari dulu ya. Iya, di sini ada sahabat aku juga dari Lampung, Teh Sei. Halo Teh Sei, ini ownernya Bimi. Ini nanti insya Allah akan sharing IG Live juga bareng aku di akunnya 1000 Kisah Menginspirasi. Itu agak mirip, bener ya, polanya orang-orang yang sukses tuh bener-bener mirip banget. Ini Teh Sei, owner Bimi juga selalu menuliskan impiannya di buku. Tadi ada juga rumah baca itu, ya sama, saya juga menuliskan mimpinya di buku. Jadi memang harus ditulis, nggak bisa kalau nggak ditulis bisa kemana lah, entah kemana kayak gitu. Ya, udah ketemu satu orang dulu Teh Antika? Bingung? Boleh. Iya bingung, banyak banget ini. Aku lagi milih. Nggak apa-apa. Pilih dulu. Ini juga ada sahabat aku juga nih, Teh Rati. Iya bener Teh Rati, kita setuju ya. Motivasi terbaik itu ada di diri sendiri. Makanya kalau misalkan yang paling bahaya menurut aku ya, orang yang paling bahaya itu yang nggak punya motivasi dari diri sendiri. Jadi diri sendiri aja udah nggak termotivasi gitu loh. Apalagi ke orang lain gitu kan. Makanya di luar sana banyak orang yang pada bunuh diri tuh karena nggak punya motivasi dari diri sendiri. Bahaya banget. Ini aku mau jawab pertanyaan dari Ella NH. Boleh difoto, udah difoto Teh? Udah. Ya, oke. Silakan Teh, apa itu pertanyaannya? Oh iya Teh, gimana ya biar melawan rasa takut akan penolakan saat kita menawarkan sesuatu? Nah, bener. Ngerasain banget tuh, aku pun seperti itu. Gimana Teh caranya? Jadi yang pertama, mulai aja dulu. Walaupun takut, nggak apa-apa, jalan aja. Iya. Pertama, mulai aja dulu, jalan dulu. Pertama pasti takut, tapi kita harus ngeberaniin. Dan kalau di mindset aku itu, kita nawarin ke 10 orang, kita harus berani ditolak sama 8 orang. Jadi yang 2 itu bisa jadi menerima gitu kan. Jadi emang dari awalnya kitanya harus siap sama penolakan. Nah, tapi kalau kita nggak ngejalanin, kita nggak ngeberaniin diri, itu nggak akan pernah berani sih. Jadi itu masalah jam terbang aja. Semakin sering kita ditolak, lama-lama semakin sudah terbiasa dan jadi nggak masalah kan kita ditolak gitu. Itu kalau pengalaman aku ya. Tapi mungkin Mbak Sally juga punya tips gimana itu yang lebih berpengalaman kalau untuk biar tidak takut ditolak gitu. Iya, biar nggak takut ditolak itu yang pertama, putuskan urat malu. Itu aku belajar dari Pak Tung Desem Waringin. Itu kita harus putuskan urat malu. Jadi jangan malu, jangan gengsi gitu loh. Malu dan gengsi itu nggak membuat kita kaya. Betul apa betul? Betul banget. Iya. Jadi kita nggak perlu gengsi, nggak perlu malu gitu kan. Udah kita pede aja gitu kan. Kita harus percaya diri, percaya sama kemampuan diri, yakin dengan kemampuan diri. Terus juga kita yang paling penting adalah take action, ya kan? Ayo ambil langkah gitu. Langkahnya kecil nggak apa-apa, ya kan? Langkah besar itu dimulai dari langkah yang kecil kayak gitu ya.
apa namanya, kita harus berani gitu kan, buang kata tapi dan nanti, ya itu yang membuat kita selalu beralasan tuh, tapi kan saya bukan dari kalangan yang punya bisnis, apa saya bukan keturunan keluarga yang pebisnis gitu. Terus nanti deh kalau saya udah lulus sekolah misalkan, nanti aja mulai bisnisnya. Itu sih yang menghambat kalau menurut aku ya. Terus juga yang pertama, kalau kita pengen nggak takut untuk ditolak, kita harus nggak takut juga untuk sukses gitu loh. Kadang-kadang mungkin kita takut kali untuk sukses, jadi takut untuk ditolak gitu. Paham nggak sih maksud aku? Ya, Ya. ini aku udah dapat satu lagi nih. Oke, ya siapa? Difoto dulu teh. Udah, Say. Oke. Ini aku mau jawab pertanyaan dari Rumah Via. Pertanyaannya apa tuh, Teh? Teh, setelah sesukses sekarang, adakah orang-orang yang kemudian mendekati Teteh tapi dengan niat kurang baik? Menyikapinya bagaimana? Jadi, emang balik laginya ke pikiran untuk diri sendiri ya. Kita tuh harus selalu mempunyai pikiran yang positif dan harus terus-terusan belajar, memperbaiki diri, terus-terusan jadi manusia yang lebih baik. Walaupun itu juga butuh proses yang tidak gampang juga ya, pasti susah juga kan. Terus-terusan belajar. Jadi kita harus yakin bahwa semua kebaikan itu akan balik lagi kepada diri kita sendiri. Dan kejelekan pun juga akan balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi jangan takut walaupun orang lain berusaha mendekati kita dengan niatan tidak baik, kita tetap aja berbuat baik. Karena apa yang kita lakukan kan akan balik lagi ke diri kita. Dan keburukan mereka juga akan balik lagi ke merekanya juga kan. Terus aku juga ingat kata Mbak Seli juga dulu pernah kita ngobrol sambil makan bakso ya di Terusmi. Cin, kalau kita itu kalau mengambil hak orang 1 senti, pasti Allah ambil 10 senti. Tapi kalau kita istilahnya kehilangan 1 senti diambil sama orang, pasti Allah akan menggantinya juga 10 senti atau 10 kali lipat gitu. Jadi kita jangan takut untuk terus berbuat baik walaupun orang lain tidak berbuat baik sama kita gitu kan. Itu kan emang susah banget, tapi emang butuh proses belajar juga kan untuk mencapai ke situ. Jadi nggak usah takut juga sih, walaupun kita dimanfaatin orang atau kita nggak disukai orang, gimana, tapi terus aja kan kita berusaha untuk berbuat baik karena emang hubungan kita bukan kita sama orang tersebut, tapi hubungan kita kan emang kita nanti pertanggungjawabannya antara kita sama Allah. Ya. Gitu. Allah yang lebih tahu silahkan ya. menambahkan. Ya, Allah yang lebih tahu ya isi hati kita ya. Jadi ibaratnya gini, amalanku, amalanmu. Kita udah berbuat baik aja gitu kan, nggak peduli orang lain misalkan mau berbuat jahat sama kita. Itu kan tanggung jawab masing-masing, kayak gitu ya Teh ya. Teh, boleh nggak aku ngasih pertanyaan satu dari aku sendiri loh ini? Ya. Boleh. Ya. Jadi kebetulan aku sama suami juga kan menjalani bisnis bareng. Teh Antika juga kan ada bisnis, suami juga ada bisnis, ya kan, menjalani bisnis bareng. Nah, di sini juga banyak suami istri yang menjalani bisnis bareng. Nah, gimana tuh caranya menyatukan visi dan misi gitu kan? Soalnya kan suami istri kadang memang berbeda pendapat. Ya, suami istri kadang berbeda pendapat, dan bagaimana caranya kalau misalkan salah satu dari kita nih ada yang nggak support, misalkan ada istrinya yang nggak support suaminya, ada suaminya nggak support istrinya. Nah, gimana tuh Teh? Kemarin aku baru aja dengerin YouTube-nya Ustadz Fatih Karim. Itu tentang suami istri yang berbeda pendapat. Banyak banget Jadi, nih soalnya. Banyak banget kan cerita-cerita suami istri yang berbeda pendapat gitu. Jadi kalau misalnya
istrinya udah ada di jalan yang bener nih masalah bisnis, ternyata dapat sama suami yang ternyata jalannya tuh nggak benar gitu. Istilahnya jalannya tuh belok atau nggak sesuai sama track yang Allah ridoin kan. Nah, yang pertama yang harus kita lakuin adalah sabar ya. Kalau kata Ustadz Fatih Karim, kita harus menunggu sampai suami kita itu putar balik juga kayak kita. Karena pada dasar manusia itu pasti berubah. Nah, manusia itu kan penuh dengan keterbatasan, sementara sabar itu tidak ada batasnya. Jadi kita terus-terusan minta sama Allah, berdoa untuk kita terus diberikan kesabaran. Tapi kita juga tidak bisa merubah seseorang di tangan kita juga gitu. Jadi kita terus berdoa, berusaha, minta tetap sabar, dan minta suami kita juga istilahnya ke Allah yang maha membolak-balikan hati untuk bisa sejalan sama kita. Nanti insya Allah tuh suami dengan ridho Allah bisa putar balik juga bareng sama kita. Terus kalau kata Ustadz Fatih itu kemarin, kita itu harus komunikasi dari hati ke hati sama suami. Ngobrol, istilahnya kendala kita tuh apa, seperti apa, dan berdoa terus-terusan. Nah, tapi kalaupun sampai doa kita itu ternyata sampai endingnya tidak dikabul, itu berarti apa namanya? Jadinya kan masing-masing aja gitu. Maksudnya pertanggungjawabannya kan masing-masing. Yang penting kita sudah berusaha gitu. Kita udah jadi tetap kita harus berusaha, tapi emang kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kan. Betul. Iya, Teh Antika, aku kan ngeliat Teh Antika nih tadi cerita belajar dari Ustadz Fatih Karim ya kan. Teh Antika nih seneng banget belajar kayak gitu kan. Sedangkan kita nih ibu-ibu kadang-kadang ya, maksudnya ada titik di mana aduh males gitu kan belajar. Padahal kan belajar menuntut ilmu itu kan penting ya kan. Cuma banyak alasan gitu, yang repot ngurusin anak, repot ngurusin suami, repot masak gitu kan. Nah tapi kan kok bisa gitu Teh Antika, walaupun ya masih menjalani bisnis, ngurusin anak, ngurusin suami, tapi kok semangat belajarnya tinggi gitu loh. Gimana caranya biar menimbulkan semangat belajar yang tinggi tuh? Kalau buat aku, belajar tuh sebuah kebutuhan sih. Jadi emang butuh untuk diri sendiri bisa terus semangat karena terus-terusan belajar dari yaitu dari orang-orang sukses, belajar dari orang-orang yang lebih mengerti tentang agama. Jadi emang belajar itu kan wajib. Tapi kalau belajar dipaksakan kan emang susah juga kan. Kalau aku ngerasa belajar itu sebuah kebutuhan yang bisa memotivasi diri aku buat terus semangat. Terus banyak juga pokoknya kalau kita dengerin orang-orang sukses atau orang-orang yang lebih mengerti agama tuh kayak lebih adem aja gitu ke hati, lebih bahagia aja gitu, lebih happy. Jadi emang karena itu sih, jadi aku semangat. Iya. Nah, Teh, aku kan tahu Teh Antika nih maksudnya berusaha apapun. Jadi kayak misal pernah berganti-ganti usaha, ya kan? Pernah. Setelah Teh Antika berganti-ganti usaha tuh, di situ Teh Antika menemukan nggak sih sesungguhnya apa passionnya Teh Antika tuh? Di mana passionnya Teh Antika? Passion aku di mana ya? Aku lebih senang ini sih, aku lebih senang ke jualan online gitu. Jadi kalau aku tuh orang yang nggak senang produksi, aku lebih senang ngejual barang yang sudah jadi, udah ready. Jadi aku lebih senang ngejual barang-barang yang udah ready, yang udah jualan online gitu. Aku lebih senang begitu sih. Benar. Oke Teh, karena waktu kita udah tinggal 3 menit lagi. Iya, itu dong Teh kasih quotes ya buat kita tuh jadi inget terus gitu loh.
oh quotes ini nih jadi inget Teh Antika, jadi semangatnya pengen kayak Teh Antika, jadi pengen suka belajar kayak Teh Antika, kasih quotes dong buat kita. Gimana, Say? Tadi putus. Oh iya putus ya. Iya Teh Antika, kita mau denger quotes dari Teh Antika gitu. Jadi kita nanti ingat gitu loh, oh quotes itu tuh terinspirasi dari Teh Antika. eh Kalau menurut aku, kita itu harus tahu arah perjalanan hidup kita itu mau dibawa kemana. Jadi kita fokus sama tujuan arah yang mau kita tuju tuh kemana gitu. Kita harus yakin kalau hidup kita ini singkat, hidup kita itu di dunia cuma sementara, jadi kita mencari dan mengerjakan apa yang Allah ridhoi. Jadi kita menjalankan sesuatu apa yang Allah ridho, kita berproses, dan ya tujuan akhir kita ya mudah-mudahan semuanya bisa berkumpul di surganya gitu ya. Pengen lebih banyak bermanfaat aja sih buat orang banyak. Iya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teh Antika, makasih banyak ya untuk dedikasi waktunya, tenaga, pikiran, meluangkan untuk sharing sama kita semua ini. Insya Allah menjadi pahala jariah yang terus mengalir, ya kan? Selagi kita melakukan kebaikan itu terinspirasi dari Teh Antika, itu pahala tersebut akan mengalir juga ke Teh Antika. Walaupun Teh Antika wafat, itu mengalir sampai ke akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, kita doakan yang terbaik untuk semua sahabat inspirasi yang ada di sini. Ya, aku sering banget menyampaikan kalau kita ini termasuk hamba-hamba pilihan Allah, karena nggak semua orang dikasih kesempatan petunjuk hidayah oleh Allah, ya kan, untuk semangat belajar, ya kan, mencari ilmu yang bermanfaat, ya kan, yang bisa menginspirasi kehidupan untuk orang banyak. Ya, nanti kayak gitu aja. Oh ya, sampai ketemu nanti. Rencananya kita nanti akan ada episode selanjutnya ya. Besok jangan lupa saksiin IG live aku sama sahabat aku juga, tapi ini lebih muda dari aku, lebih semangat, dan semangatnya tuh semangat milenial gitu ya. Sampai ketemu besok jam 10 pagi. Selamat semangat pagi. Sekarang selamat malam ya. Ya, makasih banyak untuk semuanya. Sehat selalu, ya kan, berkahnya berlimpah, dan jangan lupa semangat terus, dan jadilah bagian dari 1000 kisah menginspirasi, karena ini adalah proyek sosial, ya kan, yang insya Allah seluruh hasilnya akan disedekahkan untuk yang membutuhkan, dan kita prioritaskan itu kepada sahabat inspirasi yang berkontribusi di 1000 kisah menginspirasi ini ya. Waktunya sudah mau habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ya kan. Sampai ketemu lagi. Maafin juga. Ya, makasih ya, Cin. Makasih ya, Say. Sama-sama. Salam buat Nin, Abah, ya, buat Adifa, buat Valia, buat Azean, ya, buat itu Ayang Zahra. Kangen banget deh, pengen doain dong biar cepetan ke Cirebon kita bisa berjumpa. Kirain doain biar ngisi lagi, Cin. Waduh, doain biar ngisi lagi. Nanti kita hamil bareng dong. Hamil bareng lagi nggak nih? Ayo hamil bareng lagi. Kita tuh hamil bareng, senam hamil. Makasih bareng. Banyak ya, salam juga buat semuanya. Lahiran juga cuma beda sebentar ya. Iya, tuh.
Makasih buat semuanya, Mas Umar. Buat tim 1000 kisah menginspirasi, makasih banyak supportnya buat kalian semua. Tanpa kalian kita nggak akan terlaksana seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah, waalaikumsalam.